Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Halo adik-adik dan keluarga di rumah, gimana nih kabarnya? Kakak harap adik-adik tetap sehat dan semangat ya untuk beribadah walau hanya di rumah aja nih. Kalau kakak semua yang ada di sini sehat-sehat aja kok adik-adik. Nah Kak Naomi, kan kita baru beberapa hari lalu nih, 2 hari yang lalu merayakan tahun baru. Kak Naomi ngapain aja nih tahun baruan? Ya gitu-gitu aja Kak, nggak banyak yang berubah dari hari-hari biasanya. Apalagi kita nggak boleh kemana-mana kan Kak. Iya bener banget Kak. Nah kalau aku juga nih, aku cuma di rumah aja adik-adik. Tapi sukacita aku nggak hilang dan aku tetap bersyukur karena masih bisa ada di tahun ini, tahun 2021. Apapun kegiatan yang adik-adik lakukan selama tahun baru itu, yang mungkin membosankan buat adik-adik, sebagai anak Tuhan kita harus bersyukur atas berkat yang Tuhan kasih ya. Betul kan Kak Yohan? Iya betul banget Kak Naomi. Nah adik-adik sebelum kita mulai masuk dalam rangkaian ibadah, gimana kalau kita kenalan dulu nih sama kakak-kakak yang ada di sini. Mulai dari Kak Betran di Kajonis, Kak Yakobus di Gitaris, dan ada Kak Naomi dan juga Kak Yohan di Liturgos. Adik-adik, karena kakak lihat masih ada yang nguap-nguap, ngucek-ngucek mata, dan belum semangat nih, mari kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan pujian ke daki-daki gunung yang tinggi. Ikutin gerakannya ya. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku terbang tinggi angkasa. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Wah Kak Naomi, kayaknya adik-adik udah gak terlalu ngantuk lagi nih. Tapi kalau Kak Yohan lihat, kayaknya masih kurang semangat nih. Gimana kalau kita nyanyi satu lagu lagi nih Kak Naomi? Boleh Kak, boleh. Nah, kalau gitu masih dalam posisi berdiri, mari kita menyanyikan lagu Hari Ini Ku Rasa Bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Adik-adik, sekarang kita mau bersaat teduh. Kakak minta adik-adik untuk menyiapkan hati dan pikiran adik-adik serta bersikap tenang ya. Di saat kita bersaat teduh dimulai.
Amin. Satu duduk selesai. Adik-adik masih berdiri ya? Itu siapa yang masih duduk? Ayo berdiri lagi. Kan belum kakak minta untuk duduk, oke? Adik-adik, ingat nggak kalau Tuhan pernah bilang kalau dia nggak pernah menjanjikan kebahagiaan selalu terjadi di hidup kita. Tapi dia berjanji pada kita untuk selalu menemani, menolong, dan menopang hidup kita. Seperti ia menggenapi janjinya kepada Nuh untuk memelihara Nuh dan anak-anaknya dan sampai kepada kita juga sekarang. Maka dari itu, mari kita bernyanyi dari Kidung Cerias 299, ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam, ajarkan maksud-Mu, beri janji-Mu genap di dalam hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, Ku datang juru selamat, Nah, adik-adik, kita akan berdoa pembukaan ya. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih kalau pada pagi hari ini Engkau masih mengumpulkan kami di ibadah online pada hari ini, Bapa. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang baru. Sebentar kami akan memulai ibadah kami, biarlah kiranya Tuhan boleh berkati masing-masing kami dari awal ibadah, pertengahan hingga akhirnya. Bapa, berkatilah juga kakak layan yang akan membawakan firman, biarlah kiranya firman yang dibawakan boleh kami mengerti dengan baik. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Sekarang kita akan membaca Mazmur Pujian ya. Mazmur hari ini diambil dari Mazmur 18 ayat 30 sampai 35. Mazmur 18 ayat 30 sampai 35. Oh iya adik-adik, kalau belum bisa menemukannya bisa tolong minta papa mama atau orang lain yang mendampingi adik-adik ya. Mazmur 18 ayat 30 sampai 35 yang berbunyi demikian. Pembacaan Mazmur pada hari ini diambil dari Mazmur 18 ayat 30 sampai 35 yang diberi judul Nyanyian Syukur Daud. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan, dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Allah, dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, dan membuat aku berdiri di bukit, yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, tangan kananmu menyokong aku, kemurahanmu membuat aku besar. Demikianlah pembacaan Mazmur pada hari ini. Nah, adik-adik dan juga kakak-kakak, dari Mazmur yang sudah kita baca tadi, kita tahu bahwa hanya Tuhanlah sumber pertolongan kita. Karena Tuhan selalu melindungi kita dari apapun itu, jika kita percaya kepada Tuhan saja. Nah adik-adik, kita harus selalu minta pertolongan Tuhan ya, atas apapun yang kita lakukan. Kita juga harus minta Tuhan untuk tinggal beserta kita. Untuk itu, mari kita nyanyikan, Besarlah Kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Apa kasihnya besar,
Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, adik-adik yang udah bisa menulis boleh menyiapkan pulpen ataupun pensil ya, dan juga kertas untuk mencatat firman yang diberitakan pada hari ini. Sekarang kita siapkan hati, pikiran kita. Yuk kita dengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu. Wah, kita udah masuk tahun 2021 ya. Kariska mengucapkan selamat Natal 2020 dan selamat tahun baru 2021 untuk adik-adik semua dan mama papa dimanapun adik-adik berada saat ini. Kiranya damai Natal membawa sukacita untuk kita semua, supaya kita semua bisa menyongsong tahun baru di 2021 dengan lebih baik lagi. Nah, hari ini Kariska mau bercerita untuk adik-adik kelas 4, 5, dan 6. Kita buka Alkitabnya ya. Kita buka Alkitabnya dari Kejadian 9. Kita buka dari Kejadian 9 ayat 1 sampai 10. Nah, Kejadian 9 ayat 1 sampai 10. Judul bacaan kita hari ini adalah Perjanjian Allah dengan Nuh. Kalau sudah dibuka Alkitabnya, kita taruh lagi. Sekarang kita mau berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk segala berkat dan penyertaan-Mu, sehingga pada hari ini, di tahun yang baru ini, kami boleh beribadah bersama-sama lagi walaupun secara online di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih banyak untuk segala berkat yang boleh kami nikmati. Sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu, Kau berkati kami ya Tuhan, supaya kami dapat menerima firman-Mu dengan baik dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah firman-Mu juga boleh menjadi kekuatan bagi adik-adik kami yang ada di rumah maupun bagi hamba-Mu sendiri ya Tuhan. Berkati hamba juga agar hamba bisa membawakan firman-Mu dengan baik. Inilah kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita ambil Alkitabnya lagi. Kita baca ya adik-adik dari Kejadian 9 ayat 1 sampai 10 yang berbunyi demikian. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Kejadian 9 ayat 1 sampai 10. Perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan, tetapi mengenai darahmu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Demikian pembacaan Alkitab. Demikian pembacaan Alkitab kita hari ini. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan,
Hari ini Kariska mau bercerita sesuai dengan judul bacaan kita hari ini, yaitu Perjanjian Allah dengan Nuh. Kariska mau tanya nih, adik-adik masih ada yang ingat nggak sama ceritanya Nabi Nuh? Yang bikin bahtera besar itu loh. Ingat kan? Kariska ulang lagi ya ceritanya supaya adik-adik semua ingat lagi. Nah, jadi adik-adik, ribuan tahun yang lalu, semua orang yang sudah Tuhan Allah ciptakan itu semuanya nakal. Mereka nggak taat, mereka nggak denger-dengeran sama Allah, mereka melawan Allah. Tapi ada satu keluarga yang tidak, yang selalu taat sama Allah, yang selalu denger-dengeran apa kata Allah, yaitu keluarganya Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh beserta dengan anak-anaknya dan istrinya serta para mantunya itu diperintahkan oleh Allah untuk membuat bahtera. Saat itu Nabi Nuh tinggalnya di tengah-tengah hutan adik-adik. Jadi di sekeliling rumahnya Nabi Nuh tuh hutan. Terus Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah untuk membangun sebuah bahtera. Ya udah tuh, Nabi Nuh nurut. Akhirnya Nabi Nuh membangun sebuah bahtera. Tapi selama masa pembangunan bahtera itu, Nabi Nuh selalu dikata-katain sama orang-orang sekitarnya. Ngapain sih bangun bahtera? Emang mau ada banjir? Orang kita tinggalnya di tengah-tengah hutan, nggak mungkin dong akan ada banjir, nggak mungkin dong kita akan kebanjiran. Pokoknya intinya seperti itu. Tapi Nabi Nuh tetap melakukan apa yang disuruh oleh Tuhan. Nabi Nuh tetap taat sama perintahnya Tuhan. Nah, karena orang-orang di sekitarnya itu nakal, mereka nggak taat, mereka melawan, makanya Tuhan mau kasih mereka hukuman. Hukumannya berupa air bah yang begitu dahsyat. Air bahnya tuh bisa merendam seluruh orang. Nah, ini adalah contoh gambar Nabi Nuh ketika Nabi Nuh sedang membangun bahteranya. Bahteranya besar sekali adik-adik. Kalau adik-adik baca Alkitab ada tuh ukuran-ukurannya, tapi Kariska nggak hafal, nanti ya kita cari bareng-bareng ya. Nah, bahteranya ini diperintahkan oleh Allah. Allah menyediakan segala sesuatunya untuk Nabi Nuh nanti ketika ada air bah itu untuk Nabi Nuh pakai bersama istrinya, anak-anaknya, mantunya, dan Tuhan Allah juga menyuruh Nabi Nuh untuk membawa setiap binatang yang ada di muka bumi sepasang. Jadi misalkan Nabi Nuh disuruh bawa gajah betina dan gajah jantan masuk. Terus apalagi singa jantan dan singa betina masuk, sampai yang terkecil burung. Pokoknya semuanya, hewan-hewan jantan dan betina harus Nabi Nuh masukkan ke dalam bahtera itu. Nah, untuk apa Kak bahtera ini sebenarnya dibangun? Untuk menolong Nabi Nuh bersama istrinya, 3 orang anaknya, dan 3 orang menantunya. Mereka semua ini adalah anak-anak Allah yang taat sama Allah pada saat itu. Ada yang masih ingat nggak adik-adik bagaimana akhir ceritanya dari Nabi Nuh? Mereka semua selamat. Mereka semua Nabi Nuh beserta istrinya, beserta 3 orang anaknya dan 3 orang mantunya, dan hewan-hewan yang dibawanya itu selamat. Terus gimana Kak? Yang orang-orang lain itu? Mereka semua nggak ada yang selamat adik-adik, karena mereka nggak taat sama Tuhan, mereka nggak taat sama Allah. Makanya yang selamat hanya Nabi Nuh aja. Nah, mulai dari saat itu sampai sekarang, sampai hari ini adik-adik boleh dengar firman Tuhan, Allah sudah berjanji kalau Dia tidak akan membuat lagi hukuman air bah kepada kita semua, anak-anaknya yang ada di bumi. Itu janji Tuhan sampai saat ini. Nah adik-adik, tahun 2020 ini udah kita lewati, sekarang kita sudah memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2021. Nah, tahun 2020 merupakan tahun yang begitu berat bagi semua orang, termasuk bagi Kariska. Tanpa disadari, sepanjang 2020 kita udah melewati banyak begitu hal yang mendukakan hati kita sebenarnya. Awal tahun yang pertama, kita ada banjir, masih ingat nggak? Ada berita banjirnya tuh parah banget dari tanggal 31 Januari 2019 sampai awal Januari 31 Desember 2019 sampai awal Januari 2020. Itu tuh banjirnya sampai merendam rumah-rumah, sampai orang-orang tuh harus naik perahu karet gitu loh karena banjirnya tinggi banget gitu loh. Jadi itu di awal tahun. Terus banyak banget yang sakit karena banjir tuh penyakitnya banyak loh adik-adik. Ada DBD, ada diare, ada dehidrasi, pokoknya banyak banget yang lainnya. Itu baru awal tahun.
Terus di bulan April kita tiba-tiba diperhadapkan dengan sebuah virus yang begitu jahat. Namanya virus corona. Kariska yakin adik-adik udah paham sama virus corona ini. Virus ini menyerang paru-paru kita, menyerang saluran pernafasan kita sehingga kita tuh sesak nafas, sehingga kita demam, batuk, pilek, bahkan beberapa orang bisa sampai meninggal. Nah, karena virus corona ini adik-adik, kita jadi nggak bisa pergi ke sekolah, kita nggak bisa pergi ke gereja, kita nggak bisa main kayak dulu lagi, kita nggak bisa kalau ketemu temen, meluk temen, nggak bisa. Sekarang bahkan kalau kemana-mana kita keluar harus pakai pakai masker. Pokoknya ini virusnya serem banget ya adik-adik. Terus di pertengahan tahun 2020 kemarin, kalau adik-adik perhatikan di televisi itu ada demo. Nah, demo ini sebenarnya adalah hal yang baik. Demo itu bukan hal yang jahat ya adik-adik, tapi demo bisa menjadi hal yang jahat kalau demonya itu anarkis. Demonya itu harus sampai bakar barang-barang atau bakar fasilitas umum. Kayak yang orang-orang lakukan di sini nih, mereka tuh bakar halte. Padahal demo itu bukan seperti itu adik-adik, demo itu menyampaikan pendapat. Kariska yakin adik-adik kelas tanggung sudah paham ya arti demo itu sebenarnya yang baik itu seperti apa gitu. Tuhan tuh nggak suka kalau demonya seperti itu sampai bakar-bakar fasilitas umum, merusak, karena itu hal yang nggak berhikmat, itu bukan asalnya dari Tuhan. Nah, adik-adik, tadi sepanjang tahun 2020 kita sudah, Kariska sudah flashback sedikit tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi sepanjang 2020. Tapi Kariska yakin juga banyak hal-hal yang terjadi dalam kehidupan adik-adik yang Kariska dan kakak-kakak yang lain nggak tahu. Nah, tadi Kariska juga sudah bercerita tentang Nabi Nuh. Tapi satu hal yang mau Kariska tekankan di sini adalah Tuhan itu janji. Tuhan itu berjanji sama kita kalau dia nggak akan mendatangkan lagi air bah bagi manusia. Sama aja kayak kita saat ini. Kalau Nabi Nuh aja taat sama Allah, Nabi Nuh denger-dengeran sama Allah, dia selamat. Sama kayak kita, kalau kita taat, kalau kita denger-dengeran, kalau kita nurut, itu pasti kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Nah, walaupun Nuh tuh dikata-katain buat apa sih bangun bahtera, di gunung, di hutan, gak akan ada banjir. Tapi kan bagi Tuhan itu gak ada yang mustahil adik-adik. Semua yang Tuhan katakan pasti akan terjadi. Ketika Allah menyelamatkan Nabi Nuh dan seisi bahteranya, Allah yang sama juga yang berjanji untuk menyelamatkan kita anak-anaknya. Walaupun Kariska tahu 2020 ini begitu luar biasa berat, kita nggak bisa ketemu, kita nggak bisa, pokoknya banyak deh hal-hal yang dilarang. Bahkan kita keluar aja harus pakai masker, kita nggak boleh deket-deketan, kita nggak bisa ke gereja. Kita kemarin Natalannya di rumah, Paskahannya di rumah, pokoknya sedih deh. Kariska tuh kangen banget sebenarnya untuk bisa Natalan lagi di gereja sama adik-adik, untuk bisa Paskahan lagi, kita cari telur bareng-bareng, cuman keadaannya nggak memungkinkan. Gak apa-apa ya adik-adik, semoga tahun 2021 ini kita semua kondisinya membaik, perlahan-lahan kita boleh ke gereja, perlahan-lahan adik-adik boleh sekolah minggu lagi di ruangan Paulus ya, sama kakak-kakak yang lain. Nah, Tuhan Allah berjanji akan menyelamatkan kita kalau kita mau hidup taat seperti Nabi Nuh dan keluarganya. Dulu Tuhan menyuruh Nabi Nuh untuk membuat bahtera, sekarang karena di tengah-tengah pandemi virus COVID-19 ini, Tuhan menyuruh, Tuhan lewat Bapak Presiden, lewat Ibu Dokter, lewat Ibu Polisi, lewat Mama Papa, menyuruh kita untuk melakukan 3M. Apa aja? Memakai masker, mencuci tangan, sama menjaga jarak. Jadi kita harus taat sama mereka. Karena kalau kita taat, kita yakin dan percaya Tuhan akan menyelamatkan hidup kita dan juga keluarga kita. Nah, adik-adik, Tuhan selalu menjanjikan pelangi dalam kehidupan kita. Tapi pelangi kan terciptanya setelah ada hujan yang begitu deras, ada hujan yang begitu hebat. Sama aja, walaupun kita sudah melewati cobaan, kita sudah melewati penderitaan yang begitu luar biasa, yang mungkin dari kita banyak sekali yang kehilangan, mungkin mama papa kita kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan mama papahnya sendiri, kehilangan orang tua, ataupun buat makan besok aja tuh masih mikir besok tuh bisa makan nggak ya? Nggak apa-apa adik-adik, tetap percaya. Kariska yakin kalau adik-adik percaya, kalau adik-adik taat sama firman Tuhan,
taat sama apa kata Tuhan, pasti Tuhan akan selamatkan adik-adik. Tuhan pasti akan memberikan berkat yang begitu luar biasa. Percaya ya adik-adik akan janjinya Tuhan Yesus. Tugas kita adalah tinggal percaya dan taat sama Tuhan. Sekian firman Tuhan hari ini, semoga firman-Nya boleh menguatkan adik-adik, boleh menguatkan mama dan papa, boleh juga menguatkan keluarga yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Selamat tahun baru 2021, semangatnya terus dijaga, biar Tuhan selalu memampukan kita semua. Amin. Halo, shalom, selamat pagi adik-adik. Bertemu lagi dengan aku, Kak Brigit. Nah, di sini aku akan menyampaikan aktivitas untuk kelas AT 4, 5, dan 6. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah belajar mengenai pelangi sebagai tanda janji Tuhan Yesus. Nah, sekarang di aktivitas ini kita mau bikin pelangi. Gimana caranya? Sebelumnya, yuk kita siapin alat-alat dan bahan-bahannya. Pertama-tama, adik-adik siapkan kertas HVS, spidol atau krayon, gunting, dan jangan lupa juga adik-adik bisa menyiapkan solatip, double tip, ataupun lem. Nah, setelah adik-adik siapkan, yuk kita mulai bikin. Pertama-tama, HVS yang sudah adik-adik siapkan, adik-adik gunting hingga menyerupai awan. Adik-adik bisa mengguntingnya sekreatif adik-adik kok, oke? Setelah itu, adik-adik buat persegi panjang, yang panjang sebanyak 3 buah ya. Nah, setelah adik-adik buat bentuk awan dan persegi panjangnya, adik-adik tempel. Seperti ini adik-adik, nanti sampai 3 untuk merah, kuning, dan hijau. Warna pelangi ya adik-adik. Nanti kalau sudah ditempel 3-3-nya jadinya seperti ini. Oke? Nah, kan tadi kita sudah belajar mengenai pelangi sebagai janji Tuhan. Nah, kakak mau sekarang di bagian putih awan ini adik-adik tulis Tuhan Yesus itu. Oke, adik-adik bisa pakai spidol ataupun krayon. Nah, di bagian persegi panjangnya ini kakak mau adik-adik tulis menurut adik-adik Tuhan Yesus itu seperti apa. Kayak contohnya Kak Brigit tulis menurut Kak Brigit Tuhan Yesus itu penyelamat, pemaaf, dan setia. Oke, jangan lupa adik-adik warnain ya di bagian persegi panjangnya merah, kuning, dan hijau seperti warna pelangi. Adik-adik bisa pakai krayon ataupun spidol. Nah, kan tadi kita sudah menyiapkan tisu. Tisu yang sudah kita siapkan untuk apa adik-adik? Ini untuk menghias awannya supaya awannya terlihat lebih bagus. Adik-adik bisa potong kecil-kecil dan adik-adik tempel di bagian awannya. Oke? Nah, adik-adik pokoknya bisa menghias, bisa mewarnai, bisa menggambar sebagus dan sekreatif apapun. Pokoknya nanti aku tunggu, aku lihat ya. Kalau adik-adik sudah ngerjain, adik-adik boleh kirim ke WA grup Pelkat PA Shalom Depok. Oke, jangan lupa ya adik-adik. Dadah. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman yang disampaikan oleh kakak Layan boleh menjadi berkat dan boleh adik-adik lakukan di dalam kehidupan adik-adik sehari-hari ya. Dan jangan lupa untuk mengerjakan aktivitas yang sudah diberikan ya. Sekarang tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Persembahan adik-adik dapat disatukan dengan persembahan mama papa ya. Persembahan dapat dikirimkan ke kantor gereja pada hari Selasa sampai Sabtu jam 10 sampai jam 3 sore. Atau bisa dikirimkan melalui barcode yang ada di sini ya. Sekarang tiba saatnya untuk kita mendengarkan Warta PA minggu ini. Yang pertama, kami kakak Layan Pelkat PA Shalom Depok mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk kakak-kakak dan adik-adik Layan yang bertambah usia dari tanggal 28 Desember sampai dengan 3 Januari. Tuhan Yesus memberkati pertumbuhan kakak-kakak dan juga adik-adik sekalian ya. Yang kedua, adik-adik diharapkan
untuk menuliskan absensi kehadiran ibadah di kolom komentar di bawah ini ya. Contohnya, Naomi kelas 1 sudah beribadah. Untuk adik-adik yang belum bisa menulis, boleh loh minta tolong bantuan papa atau mama atau orang lain yang mendampingi adik-adik selama beribadah. Adik-adik atau papa dan mama yang mendampingi adik-adik selama beribadah, apabila ada kritik dan saran yang ingin disampaikan terkait ibadah IHMPA online ini, dengan sangat terbuka bisa disampaikan ke kakak-kakak layan Pelkat PA Shalom Depok melalui WhatsApp dan mengisi link ini. Nah, kritik dan saran yang sudah diberikan akan kita terima dan nantinya akan diterapkan di ibadah IHMPA online ini supaya menjadi lebih baik lagi ke depannya. Adik-adik dan juga kawan, jangan lupa ya, minggu depan kita tetap beribadah bersama-sama lagi di ibadah hari Minggu Pelayanan Anak GPIB Shalom Depok. Jam 7 pagi di channel GPIB Shalom Depok, oke? Kak Yakobus, Kak Betran dan juga Kak Naomi, dan juga adik-adik yang ada di rumah, sekarang kita telah tiba nih di penghujung ibadah. Semoga firman Tuhan yang sudah kita dengarkan dan kita renungkan tadi dapat menjadi berkat untuk adik-adik semua ya. Dan semoga pujian yang sudah kita nyanyikan hari ini bisa membuat kita bersuka cita. Kawan dan juga adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kakak undang adik-adik untuk kembali bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu penutup yang berjudul Nabi Nuh. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, sekarang kita sudah masuk ke penghujung ibadah pada hari ini. Semoga tadi nyanyi-nyanyian yang boleh adik-adik naikkan, tadi firman yang sudah adik-adik dengarkan, dan juga aktivitas yang sudah adik-adik kerjakan, semuanya boleh berkenan di hadapannya Tuhan. Jangan lupa ya, nanti kalau sudah selesai mengerjakan aktivitasnya difoto, terus dikirimkan ke grup WhatsApp Pelkat PA. Kak Rizka tahu adik-adik pasti jenuh untuk ibadah online, sekolah online, nggak apa-apa. Tetap bertahan ya adik-adik, tetap rajin ibadah, tetap dengar-dengaran apa kata mama papa. Karena yang bisa kita lakukan saat ini adalah taat sama Allah, taat sama orang tua, dan taat sama pemerintah. Jangan lupa untuk pakai masker kemanapun kalau misalkan kita keluar rumah, jaga jarak sama cuci tangan. Oke, sekarang kita mau tutup ibadah hari ini dengan berdoa. Sikap berdoanya ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan untuk ibadah yang hari ini sudah boleh kami lewati ya Bapa. Biarlah ibadah hari ini boleh berkenan di hadirat-Mu, biarlah nyanyi-nyanyian dan puji-pujian yang boleh kami naikkan boleh diterima di hadirat-Mu ya Tuhan. Kau juga boleh berkati adik-adik kami yang ada di rumah masing-masing, biar Engkau boleh memberikan mereka hikmat, bijaksana, kesehatan, bagi mereka satu persatu dalam segala aktivitas kehidupan mereka bersama dengan keluarga. Biarlah Engkau boleh selalu menjaga mereka, apapun pergumulan hidup mereka ya Tuhan. Kuatkanlah mereka ya Bapa, dan berikanlah mereka selalu kesehatan. Berkati juga untuk seluruh keluarga yang boleh mendampingi adik-adik selama IHMPA online ini. Berkati mereka juga ya Tuhan. Biarlah Engkau boleh mencukupkan segala berkat-Nya, biarlah Engkau boleh memberikan segala hikmat bijaksana kepada mereka ya Tuhan. Menyerahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Inilah kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai bertemu lagi minggu depan. Jangan lupa 3M-nya dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah.